Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Mari kita berikan salam-salam buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kita datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar kepada Tuhan. Kita datang bukan karena kita tadi berkat, kita datang bukan karena dari kesembuhan, karena berkat kesembuhan dan segalanya itu Tuhan akan tambahkan ketika kita mencari gaul kerajaan Allah. Dalam setiap ujian dan penyembahan itu ada kuasa bekerja atas setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus, kembali Tuhan pada sore hari ini kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu untuk kami boleh ibadah Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami di Tuhan, jadikan ibadah kami ibadah yang berkati Tuhan, ibadah yang berkenan bagi kemuliaan Allah. Kami datang Tuhan mungkin saat ini dengan masalah beban persoalan Tuhan, biarlah kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Kami mengkhususkan Tuhan sore hari ini kami datang kepada-Mu memuji mengenakan hati-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesalahan kami di dalam setiap perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Pertolongan kami ialah datang daripada Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus. Jadikan ibadah kami ibadah yang diberkati, ibadah yang berkenan bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya, terlebih Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau berikan kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati, pengurapan dari tempat yang tinggi, nyatakan Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semuanya siap memuji menyembah Tuhan, siap beribadah, sama-sama kita boleh berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apakah kami bisa membalas setiap kasih selain syukur kami kepadamu Jesus. Terima kasih Tuhan. Dengan setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu Bapa dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab begitu besar kasih kepada setiap kami semua. Terima kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
kami ya Bapa, sebab Engkaulah keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan bersukacita atas namamu Bapa. Biarlah suasana surga turun atas setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami peraskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Ada sukacita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Masih mau bersukacita? Haleluya. Kita pujikan ada gerakan roh Allah. Amin. Haleluya. Haleluya.
nama Tuhan. Sungguh sangat luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Baik saudara, kita akan menyapa kita kepada Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh baik Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh. Terima kasih.
ada di tempat ini Tuhan. Terus Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami percaya pengurapan-Mu tidak akan pernah berhenti. Kami percaya terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Jadikan jemaat tempat ini menjadi dewasa di dalam rohani, di dalam kedewasaan pemikiran, semuanya Tuhan perlengkapi, dari yang muda sampai yang tua sekalipun. Kami percaya ada perlengkapan, ada janji-janji Tuhan yang diberikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan kembali. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lihat bersama-sama Kejadian 31 ayat 1 sampai 11. Di Kejadian 31 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang Yusuf, ya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang Yusuf, ya. Adapun Yakub yang diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha, anak Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepadanya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara pasti tahu cerita tentang Yusuf dan saudaranya. Inti cerita ini adalah tentang mimpi Yusuf, ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai yang ke-11. Lalu ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Saudara-saudara, kita lihat Yusuf ini punya saudara dari lahir ibu-ibu. Ya, Seraya ada istri 4, lalu punya anak. Saudara-saudara, setiap orang tua di dalam keluarga, setiap dari ayah atau ibu itu pasti sayang ke satu anaknya. Oh, aku sayang ke anak yang sulung karena dia anak yang terakhir, lalu anak cewek, lalu mungkin aku sayang kepada anak bungsu karena dia anak yang terakhir. Saudara, ada banyak keluarga pasti seperti itu. Tapi karena saya punya anak satu, saya sayang kepada anak saya, cuma satu. Ya, saya, jadi saya punya anak satu. Saudara, Yusuf ini sama. Di dalam keluarganya Yusuf ini ada dia punya kakak-kakak, lain ibu. Saudara, tapi inti cerita, mari dikatakan waktu ayat 8 ini berkata, karena mimpi itu, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya, karena perkataan itu. Saudara, orang yang dipakai Tuhan masa muda, saudara, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa pada Yusuf. Tapi kita melihat, saudara, dari saudara-saudaranya itu berkata, oh itu kamu mimpi, itu kamu cuma mimpi saja, mimpi siang bolong. Maka saudara-saudaranya itu menjadi benci. Saudara, ada cerita bahwa Yusuf dijual ke tanah Mesir, Yusuf di rumah Potifar, Yusuf di dalam penjara. Saudara pasti tahu, saya tidak ceritakan tentang Yusuf dijual ke Mesir, di rumah Potifar, di dalam penjara. Tetapi malam hari ini saya mau menyampaikan tentang pemulihan, ya, pemulihan keluarga. Saudara, saya mau saksi dulu, ya, karena ini adalah cerita tentang keluarga saya. Saya tidak perlu ambil dari yang lain, ya. Saya ini punya ibu yang dulu pernah menikah. Jadi saya punya ibu yang dulu pernah menikah, lalu punya anak satu perempuan, ya, di Krian. Lalu ibu saya menikah, punya anak saya, ya. Lalu bapak saya ini duda, ya, punya anak, ya. Jadi seperti itu. Ibu saya ini orang Surabaya asli. Ibu saya itu rumahnya di Patua, ya. Jadi Patua, jalan raya itu Patua, belokan dari Pasar Tembok, depannya itu ibu saya orang situ. Lalu anak-anaknya perempuan itu ada 8, dikasih rumah semua, ya. Dari orang tuanya ibu saya itu punya rumah semua. Ada pokoknya di Gedung Turi, tapi semua rata-rata di Margorukun, ya. Jadi rumah ini rumah besar. Lalu ada rumah kecil, ada rumah besar, rumah kecil. Pokoknya semuanya ada di Tembok, Margorukun, Gedung Turi, pokoknya Surabaya semua. Saudara, waktu berjalan, saya ini
menikah 96, ya saya menikah 96, lalu saya tinggal di Kamal, ya saya ngontrak di Kamal, lalu saya tinggal di sana karena istri saya dinas di sana. Saudara, waktu dapat 1 tahun, kakak saya dari ibu ini, ya kakak apa namanya, saudara asuh, ya bukan asuh, ya saudara asuh, ya satu kandungan. Jadi dia datang ke saya, lalu dia bilang begini, ya dia bilang ke saya, Agung, ini rumah yang di Margonukun mau dijual. Nanti uangnya itu akan dibelikan mobil, nanti pendapatan dari mobil itu akan disewa-sewakan, dikasihkan ke ibu saya. Ini cerita awal, ya cerita awal. Lalu saya bilang, karena ibu saya itu warisan itu karena warisan ibu saya cuma bilang begini, oh enggak apa-apa, mau dijual silakan. Tetapi kalau ada orang tua, itu hak itu rumah itu masih punya yang sepuh-sepuh orang tua. Ya, saya bukan tidak membolehkan segala sesuatu ini mau dijual, tidak apa-apa. Ini mau dijual anaknya Pak Rudi, tidak masalah. Yang penting izin dulu. Ya, ada orang tuanya. Saya cuma bilang begitu, tidak apa-apa, izin aja. Sampai tidak tahu gimana, akhirnya rumah itu karena di tempat di Margonukun Gang 4 itu karena ditempati 4 saudara ibu saya. Jadi ada 4 rumah, itu adik kakak dari ibu saya, akhirnya dijual ke sepupu rumah itu. Waktu itu zaman 97 ya, tidak seberapa mahal ya setelah dijual, lalu uang itu diterima oleh kakak saya. Ya, begitu. Berjalan waktu, pada akhirnya ibu saya ini tidak mengerti ya setelah waktu jual beli itu pun ibu saya tidak mengerti. Ya. Ibu saya, maaf kata, ibu saya pernah saya sampaikan, ibu saya ini nggak ngerti baca tulis. Pokoknya tanda tangannya ditarik seret, gitu ya saudara ya. Pokoknya ada tanda tangannya. Jadi waktu itu dijual tanpa ada nota apa-apa, pokoknya dijual seret, jadi dijual rumahnya. Saudara, akhirnya jatuh ke sepupu saya. Berjalannya waktu. Sampai ibu saya itu meninggal, lalu saya tanya ke kakak saya. Ya, saya tanya ke kakak saya, saya ini orang Surabaya jadi panggilnya Neng, dulu itu rumah itu kan dijual, lalu uangnya kan dibawa sama sampean. Mobilnya itu sudah tidak karuan, sudah amblas, sudah dijual. Memang dibelikan mobil, ya, tapi mobilnya itu sudah tidak ada di Priang itu. Saudara, mobil itu tidak ada. Saudara, waktu saya tanya, oh enggak, waktu dijual itu yang terima uang itu ibu, begini. Saudara, kalau di dalam keluarga bicara uang tidak ada ujungnya, maaf kata. Sekali lagi, jangan nanti tersinggung ya di akhir ibadah saya ini. Ya, saya cuma memberi contoh. Persaudaraan waktu kecil kita sama main seperti itu, kumpul anaknya. Tapi kalau sudah besar, apalagi bicara warisan, gomekmu, ya, punya orang tua itu punya anak. Betul ya Pak? Betul ya. Kalau punya anak, punya anak. Betul? Saya punya anak. Kalau punya orang tua di mana-mana, anak itu menikmati. Kalau punya anak, belum tentu orang tuanya punya anak, belum tentu punya cucu, belum punya anak, ya itu sudah di mana-mana. Kalau punya orang tua itu pasti punya anak. Tapi kalau punya anak dia belum menikah atau sudah menikah itu punya anak. Saudara, sampai pada akhirnya saya tanya ke keluarga saya mau pakai lapor polisi. Saya cuma ingat sudah berjalan beberapa bulan, lalu Tuhan tegur saya. Dah melalui orang, tapi Tuhan itu tegur saya. Kata hati itu berbicara, ada apa kamu itu pakai urus-urus warisan? Kayak dituduh saudara, kamu itu pelayan Tuhan, kok ngurusi warisan? Saudara, saya tertembak. Jujur, saya tertembak. Apakah saya tidak kepingin uang? Saya tidak mau, karena saya pelayan. Saya butuh uang, saudara. Lalu saya datang ke bude saya di Jolotundo, sudah saya katakan, lalu saya datang ke Margonukun, saya katakan saya nggak mau teruskan masalah warisan.
Saya nggak mau sekali lagi ngurus warisan itu. Karena Bapak Ibu tahu, kalau warisan dijual, saya anak lagi 3/4, betul Pak? 3/4 itu jatuh saya, yang perempuan itu 1/4. Karena saya punya kakak perempuan lebih saya. Seterusnya, waktu saya mulai berkata kepada saudara saya, ke Budi, ke saudara saya, apakah saya terbeban? Enggak. Saya merasa sukacita. Saya merasa terlepas. Saudara, saya merasa terlepas. Saya merasa rasanya itu enggak urusan lagi sama kamu. Yang penting saya sukacita di dalam hati saya. Saudara, selesai. Saudara, saya enggak datang ke gereja. Berapa bulan kemudian keponakan saya telepon, Mas, ini ibu jatuh, saudara. Dalam hati saya, syukur, enggak, kasihan. Saya bilang istri saya, kasihan. Kalau kakak saya itu jatuh, nangis terus. Sampai dengar cerita, saya tidak mau datang, saudara. Karena masih ada kepahitan. Jujur, secara daging, saya masih kepahitan. Tapi secara urusan warisan, saya tidak ada urusan, saudara. Lalu saya dengar cerita kakak saya itu sampai di tempat tidur, kakak saya itu disunding, kakak perempuan itu disunding. Lalu kalau mau panggil umpamanya anaknya itu Iwan, dia dikasih yang huruf itu loh saudara, A, B, C, D, E itu. Jadi dia tunjuk namanya anaknya Iwan, dia tunjuk huruf I. Oh Iwan dipanggil. Lalu nanti anaknya satunya dia tunjuk huruf ini, dia panggil anaknya satunya. Sampai seperti itu. Maaf kakak saya tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Ya sudah stroke, sudah makan di sonde. Saya nggak mau katakan selanjutnya. Gimana kakak saya model sakitnya? Apakah itu pembalasan? Saya nggak bilang pembalasan. Itu Tuhan punya rencana. Saya berdosa kalau saya bilang pembalasan dari Tuhan. Ya, anak Tuhan nggak pernah bilang, oh itu pembalasan, enggak. Itu haknya Tuhan. Tuhan mau bikin apa itu terserah sama Tuhan. Yang penting di saat kita nggak mampu, kita mau serahkan persoalan kita, masalah kita itu sama Tuhan. Tuhan yang punya rencana buat hidup kita. Saudara, saya dengar semuanya. Kalau makannya sonde, posisinya itu stroke, sudah di tempat tidur. Saudara, kakak saya ini Muslim, ya kakak saya Muslim, semuanya Muslim di gereja. Lalu hari raya itu saya bilang sama istri saya, ayo Mam, kita ke gereja saja. Kita mau datang ke sana, kita mau lihat. Saudara, kita datang, kita bertiga datang ke gereja. Waktu lihat kakak saya nangis. Saya peluk kakak saya nangis, saya bilang, Ning, cepet sembuh ya, sembuh, pasti sembuh. Saudara, singkat cerita, 3 bulan, dalam 3 bulan itu kakak saya mulai bisa jalan. Kakak saya mulai bisa makan dari surga. Apakah karena saya? Tidak. Tuhan. Di saat kita mau melepaskan pemulihan itu, kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan juga yang bekerja. Kamu katakan, setiap keluarga punya masalah dalam keluarga. Setiap keluarga punya masalah dalam hubungan anaknya tidak cocok satu sama lain. Orang tua menjadi penengah yang baik. Untuk apa? Keluarga itu dipulihkan. Itu saudara. Saya cuma memberikan satu pemulihan. Saya tidak berkata sembuh, saya tidak berdoa. Ayo berdoa. Saya cuma melepaskan yang namanya pemulihan. Pemulihan itu yang kita mau lepaskan itu semuanya. Tidak ada beban lagi yang namanya kepahitan. Saya pertama kepahitan. Waktu kakak saya bilang sakit seperti itu, saya bilang mereka, syukur ya, syukur enggak. Itu cuma perkara Tuhan sama kakak saya. Tapi waktu saya ketemu, saya melepaskan pengampunan, tidak ada sedikit pun kepahitan di dalam hati saya. Itu Tuhan punya rencana. Saudara, kita semua tahu di dalam keluarga ini, anak-anak bapak ibu saudara punya masalah, punya yang namanya tidak cocok dengan tetangga, punya yang tidak cocok dengan teman bekerja, semuanya. Tapi satu hal saya mengatakan, kalau engkau mau lepaskan kepahitanmu itu kepada Tuhan, engkau sukacita, engkau melepaskan itu, Tuhan yang bekerja. Bukan kita minta pembalasan, balasan itu Pak Agung itu, balasan Tuhan, dosa kita, berdosa kita sama Tuhan. Saudara,
kesaksian ini adalah kesaksian keluarga saya. Keluarga saya bukan keluarga yang mampu. Keluarga saya, ibu saya itu bukan yang mampu. Ibu saya itu buta huruf. Pada akhir perjalanan, pada akhir sekolah saya, ibu saya itu cuma ikut orang. Saya pernah ceritakan, ibu saya itu cuma ikut orang. Tapi satu pesan yang saya pegang, ibu saya itu orang nggak punya, membawa anaknya untuk cuma setia sama Tuhan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, punya anak setia datang sama Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi, saya bukan orang yang punya. Saya ini ngontrak. Saya tinggal di Dapuan, dari kecil tinggal di Dapuan. Sampai nikah umur 29 tahun, saya tinggal di Dapuan, di daerah Kebalen, itu daerah rumah saya. 96 saya keluar dari Dapuan itu, lalu menetap di Madura sampai saat ini. Saudara, segala sesuatu itu Tuhan ubah dalam hidup saudara dan saya. Di saat kita tidak ada hubungan lagi, kepahitan lagi dengan orang yang kita sayang, yang menyakiti kita. Saudara, kita kembali kepada Yusuf. Saya tidak cerita lagi tentang ke tanah Mesir. Yusuf dijual di rumah ke tanah Mesir, di rumah Potifar atau di penjara. Yang mau saya berikan, yang pertama, Yusuf ini mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Yusuf orang pilihan Allah. Yang pertama yang dilakukan Yusuf adalah pemulihan rohani. Kita lihat apa yang dilakukan Yusuf. Kejadian 39 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 berkata seperti ini. Adapun Yusuf, Kejadian 39 ayat 1 sampai 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir bukan istana Firaun, dan kepada kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Saudara-saudara, kita tahu yang pertama, Yusuf ini cuma dekat sama Tuhan. Ya, pemulihan yang pertama adalah Yusuf ini selalu disertai oleh Allah. Di rumah Potifar, di penjara, di mana saja, sekalipun dia dijual, ada tangan Allah yang bekerja menyertai Yusuf. Pemulihan rohani yang dia lakukan, dia tahu dia butuh Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini, datang ke tempat ini, Bapak Ibu punya satu pelayanan yang luar biasa yang diberikan oleh gereja di tempat ini. Jangan lihat kecil gerejanya, tapi tanggung jawabmu kepada Allah. Itu pemulihan rohani kita sama Allah, supaya hidup kita, rohani kita ini terus bertumbuh. Saya dari kecil sampai saya ngajar sekolah minggu di GPDI. Di Jalan Layar itu ada di GPDI, saya ngajar sekolah minggu. Ya, sekolah minggu yang karena banyak ada kelas-kelasnya. Kelas 1 sampai kelas 4, lalu kelas 5 sampai SMP, seperti itu. Saya ngajar sekolah minggu. Dalam perjalanan itu, yang terpenting adalah rohani kita ini dipulihkan. Kalau kita merasa bisa, kalau kita merasa tua, banyak orang merasa sudah tua, tapi rohaninya gimana? Ada ukuran rohani enggak? Itu urusan kita sama Tuhan. Orang boleh mengukur rohani, oh rohanimu segini, rohanimu segini, enggak bisa. Menurut saya nih ya, ada orang yang bisa mengukur rohani kita ini sampai sekian enggak. Urusan rohani kita, iman kita itu adalah kita dengan Tuhan. Menurut saya, ada banyak seminar-seminar yang bisa mengukur, oh ini rohaninya sudah. Itu urusan kita sama Tuhan. Saudara, yang dilakukan adalah setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Kalau rohani kita beres, apapun yang kita lakukan selalu disertai oleh Tuhan. Keberhasilan selalu disertai oleh Tuhan. Jangan pernah anak-anak keluarga merasa di tempat ini, engkau punya orang tua yang tidak mampu. Saya mau katakan, anak-anak remaja ada berapa di tempat ini? Jangan pernah merasa engkau punya orang tua yang tidak mampu. Sekali lagi, saya punya anak saat ini boleh merasa bersyukur. Ya, saat ini anak saya sudah lulus, langsung diterima kerja, lalu punya calon mantu dokter. Apakah saya tidak bersyukur? Bukan saya bermegah. Sekali lagi, bukan saya sombong, enggak. Tetapi mendidik anak adalah yang pertama, engkau
bahwa dia setia sama Tuhan. Amin. Itu saja. Saya kalau mau cerita tentang anak banyak. Kelas 2 SMP, Betani Nginden itu tidak terima yang namanya full timer kelas 2 SMP. Harus 17 tahun ke atas, harus sudah dibaptis. Betani Nginden. Ya, itu diterima. Karena apa? Kalau sudah diterima di Betani Nginden, pemusik itu semuanya dikasih salary, dikasih uang. Itu anak saya karena pegang yang namanya tagline itu untuk tulisan-tulisan itu 150, saudara. Ini saya mau buka. Jadi anak saya itu kelas 2 SMP karena sudah bisa. Jadi anak saya itu bisa untuk mengoperasikan tulisan, lalu bisa noting, lalu bisa lighting. Saudara kelas 2 SMP. Karena apa? Bahwa saja setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Kelas 2 SMP itu tidak ada. Boleh tanya di Betani Nginden. Betani Nginden itu dites. Mau jadi WL, mau jadi singer, itu dites. Semuanya dites. Saudara. Semuanya. Tetapi saya punya ibu yang luar biasa. Sama dengan orang tua di tempat ini. Saya dibawa itu setia sama Tuhan. Pemulihan rohani itu yang terpenting di dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah merasa anak-anak remaja, anak-anak muda, jangan pernah merasa punya orang tua nggak bisa belikan ini, nggak bisa belikan ini. Jangan. Engkau setia dulu. Engkau setia sama Tuhan, hidupmu, masa depanmu itu sungguh ada di dalam. Yusuf itu bukan orang yang pintar, bukan orang muda, tetapi dia selalu disertai oleh Tuhan. Itu saudara. Yang kedua, yang pertama tentang pemulihan rohani, yang kedua tentang pemulihan keluarga. Kita lihat Kejadian 45. Apa yang dikatakan Kejadian 45? Mari madong Kejadian 45 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Ketika itu Kejadian 45 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Amin, terima kasih. Ayat 4 berkata seperti ini, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yang kedua adalah pemulihan keluarga. Yang pertama itu bicara rohani kita, harus bersih. Yang kedua itu pemulihan keluarga, itu penting untuk hidup saudara dan saya. Jangan pernah menyimpan yang namanya kepahitan, jangan pernah menyimpan yang namanya kebencian untuk saudara kita. Maaf, supaya apa? Keluarga kita ini dipulihkan. Kita mau punya saudara yang Muslim, kita mau punya saudara yang Buddha, kita mau punya saudara yang Hindu. Yang terpenting adalah hubungan itu menjadi hubungan yang baik. Siapa yang tidak ingin hubungan keluarga itu menjadi baik? Seluruh ingin menjadi baik. Yusuf itu bukan orang yang membenci saudaranya. Kakak-kakaknya itu bisa dia bunuh, bisa dia buang, bapaknya, keluarganya bisa dia bikin gak makan. Tapi Yusuf bukan orang seperti itu. Kita lihat pemulihan keluarga. Yusuf waktu melihat saudaranya itu menangis Yusuf, lalu dia berkata, akulah Yusuf saudaramu. Saudara-saudara, Yusuf bisa lakukan apa yang mau dia lakukan. Saudara, sering orang berkata, nah, orang kaya itu di mana-mana selalu benar, sak maunya dewe. Enggak, saudara, karena dia punya uang. Ya, mau pegawainya hari ini dikeluarkan semua, tidak jadi masalah, saudara. Ya, namanya orang punya uang itu seenaknya sendiri. Dia mau atur apa, dia mau bunuh orang tuanya bisa semuanya. Tapi Yusuf bukan pribadi yang seperti itu. Yusuf mengalami zaman Allah, zaman Tuhan yang luar biasa. Yusuf mengalami satu pemulihan keluarga, lalu dia berkata, aku Yusuf.
Keluarganya kaget. Menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudara, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Waktu saya ketemu kakak saya seperti itu, waktu kakak saya itu disonde, waktu kakak saya nggak bisa jalan, waktu kakak saya itu sudah pakai pampers, saya bilang bisa berkata, "Kon tinggal mati ini, kon yo, syukur." Bisa saudara? Bisa. Tapi anak Tuhan, pelayan Tuhan, tidak berkata seperti itu. Mengampuni. Pemulihan itu perlu dalam hidup saudara. Saudara, apa yang mau Tuhan? Melepaskan pengampunan itu. Orang melepaskan pengampunan susah, karena masih ada setitik kecil di sini yang namanya kepahitan. Kepahitan apa, Pak? Gak iso, Pak. Ya. Kita kalau melepaskan yang namanya pemulihan itu mau pulih, kita melepaskan semuanya. Tidak ada sedikit pun dalam itu. Saudara, kita melihat pemulihan keluarga itu. Yusuf dia datang, dia rangkul kakak-kakaknya satu persatu, lalu nangis, lalu dia ajak pesta makan bersama. Itu yang namanya pemulihan keluarga. Bapak Ibu yang di tempat ini, sekali lagi saya sampaikan, saudara jangan pernah merasa mungkin masih punya orang tua. Kok aku dapat kasih warisan? Kok aku dapatnya begini sedikit, gini. Saudara, menjadi sakit hati. Tapi engkau kaya di dalam Tuhan. Engkau punya sukacita yang luar biasa. Itu pasti. Ya, bagaimana ceritanya orang kaya? Waktu anak-anaknya meninggal, waktu harta bendanya diambil, saudara, Ayub tidak punya apa-apa. Tapi kalau saudara baca di dalam Ayub 42, ada satu pemulihan yang Allah berikan. Hidup Ayub dipulihkan. Ayub 42 ayat 1 sampai sekian. Hidup Ayub itu dipulihkan luar biasa. Saudara, ada banyak contoh di dalam Ayub. Kalau kita mau dipulihkan, kalau saat ini pun saya mau boleh berkata, saya bukan orang yang punya juga sampai saat ini. Ya, saya tinggal di perumahan, saudara. 2 rumah saya itu sudah terjual dulu. Saya tinggal di Bangkalan, di perumahan depan Mall Plaza itu Matahari kejual. Lalu beli lagi di Geraha Matahari kejual, saudara. Lalu yang ketiga ini saya tinggal di perumahan. Tinggal pensiunnya nanti, ya. Kalau pensiunnya waktu, ya tutup rumah. Rumah apa? Rumah yang saat ini tuh apa, saudara? Rumah sangat sempit itu, saudara. Ya, RSS, ya. Karena itu cuma ya 100 sekian dari pensiun istri saya itu. Saudara-saudara, yang terpenting adalah Tuhan mau berikan keluarga. Itu Pak Ina. Saudara mau tinggal di kontrakan, saudara mau tinggal di kos-kosan, tapi kalau ada cita-cita, makannya itu apa saja, tetap sukacita, bukan kontrakannya, saudara. Ya, sekali lagi bukan kontrakannya, bukan itu, tetapi ada sukacitanya itu. Keluarga itu yang dipulihkan, punya anak-anak yang setia sama Tuhan, punya cucu mungkin yang cinta kepada Bapak Ibu di tempat ini, itu membuat kita sukacita. Orang tua mana yang tidak akan memberikan semuanya itu untuk anaknya? Saya bertanya, semua itu diberikan untuk anak-anaknya satu-satu saja. Lalu nggak punya apa-apa, orang tuanya itu loh, cuman bukan punya apa untuk anaknya, itu pasti diberikan untuk anaknya begitu. Namanya orang tua. Tapi kalau nanti anak-anak kita besar, kadang timbul, oh aku ini milikku, ini milikku, seperti itu, saudara. Rebutan. Warisannya cuma mimbar, saudara. Ya, mimbar itu mau diminta. Apa ada rebutan gereja? Ada. Saudara mau tak kasih contoh? Loh, ada loh. Rebutan gereja. Adik kakak ini tidak boleh ibadah di gerejanya. Sama-sama GBDI tak sebutkan. Keluarga itu cukup senior di GBDI. Lu adik kakak itu numpang di GBPS. Kakaknya itu pendeta senior. Sampai almarhum adik iparnya tidak boleh. Tidak perlu jauh-jauh. Teman Surabaya ini tahu semua. Ya, itu warisan apa? Mimbar kan, saudara? Bukan perkara gerejanya, bukan mimbar itu, saudara. Ini mimbar, saudara. Gereja itu jadi warisan, saudara.
Saudara, biarlah menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang Tuhan kasih hikmat, memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau memang itu haknya anak laki 3/4, berilah yang terbaik. Kalau orang Madura itu nikah, anak perempuannya itu tidak boleh keluar dari rumah. Itu tradisi. Rata-rata orang Madura itu kalau dia punya anak, dia anak perempuannya itu tidak boleh keluar dari rumah. Dia harus tinggal di dekat rumahnya, umpamanya seperti itu. Saudara. Anak laki, orang Kalimantan, orang Afrika, ya terserah kamu. Itu orang Madura, saudara. Tradisinya. Tapi bagi kita, Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Tuhan kasih pengertian yang luar biasa untuk bisa mendidik anak-anak kita. Ya, yang pertama adalah pemulihan rohani, yang kedua pemulihan keluarga, yang ketiga yang terpenting adalah pemulihan berkat. Kejadian 41 ayat 48 dan 49. Kejadian 41. Ya, Mas bacakan Mas yang depan, yang WL ini. 48, 49. Dan firman Tuhan dalam Kejadian 41 ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin. Saudara, ada satu pemulihan yang luar biasa. Waktu Yusuf itu dekat sama Tuhan, rohaninya dipulihkan, waktu keluarganya dipulihkan, Yusuf ini mengerti. Di Mesir itu akan mengalami kelaparan, di Mesir itu akan banyak orang datang untuk mencari makan, lalu Yusuf diberkati, diberi hikmat untuk mengumpulkan gandum itu. Berapa tahun lamanya, saudara bisa baca. Tapi yang terpenting adalah di saat rohanimu itu diperbaiki, keluargamu itu diperbaiki, maka berkat itu tinggal mengalir saja dalam hidup saudara. Saudara-saudara, mari kita mau dekat sama Tuhan. Ya, pemulihan berkat itu pasti dan pasti. Ya, pasti dan pasti. Anak bapak ibu mungkin yang sudah punya cucu juga, mungkin cari kerja susah, cari ini susah. Saya percaya kalau bapak ibu setia sama Tuhan, saudara tinggal ya mau kontak ke siapa, mau cari ke siapa diberkati anaknya, saudara ada dapat pekerjaan yang cukup baik. Saya percaya saudara, dekat saja sama Tuhan, ya, dekat saja sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda di tempat ini, Tuhan kasih yang terbaik. Ya, mulai sekolahnya, mulai pekerjaannya, sampai jodohnya, itu pasti Tuhan kasih yang terbaik. Jodoh ini jauh-jauh jodoh. Tuh, saudara, setiap orang tua itu menginginkan jodoh anaknya, menantunya itu yang terbaik. Tuh, Bapak Ibu, pasti saya juga kepingin seperti itu. Saudara, anak saya tidak jelek loh yo. Saya tidak promosi. Anak saya itu kacung jebing, saudara. Finalis kacung jebing anak saya. Yo, kalau orang Kristen iso kacung jebing, yo lumayan lah. Cak daning itu loh, saudara. Ya, kacung jebing itu cak daning itu loh. Nah, jadi anak saya itu kelas 2 SMA itu ikut kacung jebing, masuk 10 besar loh. Berarti lah itu, saudara. Ya, elek enggak anak saya. Ya, 180 kan, berarti tinggi anak saya. Ya, ikut kacung jebing anak saya. Ya, baju pakaian Madura, masuk 10 besar finalis kacung jebing Bangkalan waktu kelas 2 SMA. Apakah saya tidak merasa bangga seperti orang tua? Bangga. Karena orang Kristen ya rada di sisi sedikit. Oh, ini orang Kristen iki pinggir di sini. Ini kan Madura, ini Bangkalan, di Surabaya ini. Ya, saudara. Iya, jadi bagi saya bahwa anak bapak ibu setia sama Tuhan. Kalau engkau anak-anakku gede punya cucu aja, cucunya setia sama Tuhan. Saudara, dari kecil tanam yang terbaik. Saya punya orang tua tidak pinter, tidak ngerti, tidak ini saudara. Tapi bagi saya
dia meninggalkan warisan yang luar biasa, harta yang luar biasa. Saya boleh punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau saat ini Bapak Ibu punya sesuatu yang Tuhan beri dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup keluarga Bapak Ibu di tempat ini, bersyukur saja, itu semuanya izin dari Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikan. Bukan kebaikan Pak Pendeta, bukan kebaikannya itu Pak Pendeta Sudah. Untuk mengkoreksi siapa kita. Itu Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi. Apa sesuatu itu? Masalah, persoalan apa? Keluarga, pekerjaan, apa saja itu boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau engkau sama seperti Yesus, engkau punya Allah, engkau punya Yesus yang luar biasa, pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. supaya kami bisa mengampuni saudara kami, supaya kami bisa mengampuni teman kami, supaya kami bisa mengampuni anak kami, supaya kami bisa mengampuni menantu kami. Pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan rohani kami Tuhan, supaya kami mengalami satu keberkatan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini yang punya kepahitan, lepaskan, minta ampun sama Tuhan, supaya hidupmu, rohanimu dipulihkan oleh Tuhan. Minta Roh Kudus, minta sama Roh Kudus, Engkau melepaskan, supaya hidupmu, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu,
Kita tidak mampu melepaskan pengampunan itu tanpa adanya pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus bekerja dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami Yesus. Terima kasih. Lawat setiap kami jamah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Persoalan perkara apa saja boleh terjadi dalam hidup kami, itu pun seizin daripada Engkau Tuhan. Tapi kami tahu, kami punya Yesus, kami punya Allah yang luar biasa. Waktunya Tuhan pulihkan hidup kami, waktunya Tuhan memulihkan keluarga kami, waktunya Tuhan memulihkan berkat bagi keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan kami serahkan hanya bagi-Mu yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur pada saat malam hari ini Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sudah memberikan rema dalam hidup kami Tuhan. Benar-benar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Teringat firman-Mu Bapa saat ini Bapa. Beri Kau jadikan kami anak-anak-Mu sebagai Yusuf yang rohani Tuhan. Senantiasa hidup kami, senantiasa selalu ada pemulihan dalam rohani kami Tuhan. Hidup taat setia kepada Amin. Amin. ada pemulihan dalam rohani keluarga kami Tuhan. Dan senantiasa Tuhan ada mesbah bagi-Mu. Terlebih Tuhan dari hidup kami ada pemulihan untuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Oh haleluya Yesus. Selidiki kami anak-anak-Mu saat ini Bapa. Apa yang sudah menjadi komitmen dalam hidup kami, iring Tuhan. Amin. Bersama Engkau. Amin. Sampai di kesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Bu Asanku, yang sudah menyampaikan kebenaran daripada isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanan. Amin. Amin.
Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati perekonomian, Engkau berkati keluarganya, Tuhan. Senantiasa hidup, senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pula Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu di tempat ini, Bapak Kepala Sidang, Bapak Pendeta Rudi Suwito, Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Oh haleluya Yesus, senantiasa Tuhan campur tangan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati istri, anak, cucu dan menantunya Tuhan. Senantiasa iring setia selalu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati anak-anak yang sudah ambil bagian Tuhan, baik di musik, WL, oh haleluya, baik vokal Tuhan. Senantiasa Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang ini Bapa, termasuk Tuhan haleluya Tuhan yang sudah terlayan Engkau, tim IT multimedia juga Bapa. Senantiasa Engkau urapi Tuhan, senantiasa Tuhan. Oh haleluya, ada kedewasaan rohani dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa setia Tuhan, iring Tuhan pada saat malam hari ini datang di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu menyertai Tuhan, sehingga Bapa, anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan, pulang Tuhan membawa berkat sukacita, kemenangan yang dari sorga. Segala sakit penyakit kami tanding darah Yesus dengan bilur-bilur pada kesembuhan. Segala masalah, cobaan atau pemulihan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami teringat saudara kami Tuhan yang sampai saat ini tidak bisa hadir di tempat ini untuk ibadah bersama kami. Kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab, dan kuasa Yesus tidak kurang besar Tuhan untuk memberikan kemenangan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan kesemuanya di dalam tangan kuat kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Izinkan hamba-Mu Bapa bersyafaat untuk bangsa dan negara ini. Ya senantiasa kuasa Roh Kudus bekerja. Apa yang terjadi atas bangsa ini, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berkuasa atas tanah ini Bapa. Kami serahkan negara dan bangsa di tangan Tuhan kuasa-Mu. Engkau lawati Tuhan, Engkau yang berotoritas Tuhan, Engkau damaikan Tuhan bangsa kami Bapa. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Dengan adanya krisis moral di bangsa kami saat ini Tuhan, dengan adanya krisis ketidakkepercayaan Tuhan antara masyarakat rakyat dengan pemerintah, tapi kami yakin dan percaya dalam nama Yesus segala bentuk kekerasan, segala bentuk haleluya demo-demo yang ada senantiasa Tuhan Engkau campur tangan. Kiranya semuanya kebijaksanaan Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan kami serahkan Bapa ke dalam tangan kuat kuasa-Mu atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saat ini Tuhan, oh haleluya, sedang mengadakan prosesi keadaan yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya bisa bekerja sama beserta wakil dan staf menteri-menteri kabinet merah putih yang ada, sehingga Tuhan apa yang dilakukan dan dikerjakan bisa bersinergi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk pengamanan negara kami TNI Polri Tuhan. Senantiasa Bapak, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan untuk menjaga keutuhan NKRI Bapak. Kami yakin dan percaya kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang baik sengaja maupun tidak sengaja ingin menghancurkan ideologi Pancasila, darah Yesus, bangsa ini bisa tetap utuh Tuhan, tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa pada saat malam hari ini untuk saudara-saudari kami yang ada, oh haleluya, di negara Nigeria Tuhan.
Engkau campur tangan Tuhan. Masalah kekerasan di sana Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Bapa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan saudara-saudara kami seiman Tuhan, seperjuangan dalam memperjuangkan kebenaran, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mari saudara-saudari, kita doakan saudara kita ada di negeri, sekiranya di sana boleh ada sukacita, boleh ada damai sejahtera, boleh ada kemenangan yang dari sorga, sore-sore bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan atas pimpinan pada saat malam hari ini, untuk kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW Bapa. Senantiasa Tuhan Engkau nyatakan di dalam tugas dan kewenangan, senantiasa mengandalkan nama, mengandalkan kekuasaan. Kami yakin dan percaya di situ kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan bulan Tuhan yang terlebih istimewa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, bagi para pelayan-pelayan-Mu yang sudah ikut nyatakan, tetapkan Bapak, untuk mencari jiwa-jiwa, bagi para pendeta-pendeta dimanapun mereka, para evangelis penginjil yang ada, apologit yang ada Tuhan, senantiasa Bapak, pengajar Kristen yang ada, Engkau pakai dimanapun berada Tuhan, Engkau pakai pelayanannya, Engkau berkati Tuhan. Oh haleluya, ladang sawahnya yang ada Tuhan, gereja-gereja yang dimanapun berada, bagi pelosok-pelosok daerah maupun di perkotaan Tuhan, Engkau jagai Tuhan. Oh haleluya Tuhan, senantiasa Tuhan Engkau jagai Tuhan. Haleluya, saat ini Bapak, kami yang sakit dan percaya situasi akhir zaman yang tidak menentu, Engkau nyatakan roh kuasa-Mu, roh kekudusan, Engkau nyatakan roh Tuhan, roh keteguhan, kekuatan iman, Engkau nyatakan kuasa roh Tuhan, roh persatuan dan kesatuan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, roh kepercayaan dan penginjilan yang ada. Inilah janji-janji akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada saat malam. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik, persembahan dari hati lubuk kami yang paling dalam Tuhan. Engkau sucikan hati anak-anak pikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami boleh menyenangkan hati. Amin. Pembangunan kemuliaan Bapak, pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami lakukan persembahan itu Tuhan, Kau pasti mengembalikan berlipat kali ganda. Kami lakukan persembahan dengan hati yang tulus dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya setiap persembahan yang sudah diberikan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman, puji Tuhan kalau hari ini Bapak Kuas bisa melayani, itu semua oleh kemurahan Tuhan. Amin. Akan ada tim kunjungan Bapak Ibu. Jadi hari Senin kita akan berkunjung. Ada 4 tempat yang perlu kita kunjungi. Yang pertama Bapak Suyono, yang kedua Rudin, yang ketiga Mas Dayat, yang keempat Bu Elizabeth. Ya. Jadi saudara kita yang lama belum bisa hadir, mari kita kunjungi, kita doakan supaya mereka kembali bergairah, bersemangat di dalam beribadah. Amin. Saudara, puji Tuhan kaum muda juga bisa berjalan dengan baik. Kemarin 8 orang yang bisa hadir, dan terus dukung dan doakan dan beri semangat buat kaum muda supaya mereka tetap bergairah. Tidak rugi Bapak Ibu kalau kita tetap setia mengikuti ibadah, sekalipun di usia yang sudah istilahnya emak-emak, ya, tapi kita tetap semangat untuk hadir, Amin. untuk mendukung anak-anak muda ini supaya mereka terus ya dapat menjadi generasi penerus gereja ini. Ya. Kita bersyukur ya, kemarin dari mereka latihan untuk menyampaikan firman ya. Yohanes memimpin puji-pujian. Dari generasi kita muncul bibit-bibit ya untuk GL, untuk melayani firman ya. Kita terus dukung mereka, sekalipun kemarin firman Tuhan hanya disampaikan dalam waktu 10 menit. Gak apa-apa ya. Saya teringat waktu pertama kali khotbah ya, sama itu di gereja umum hanya 10 menit, kurang lebih 13 menit selesai ya. Itu nggak apa-apa, itu terus dilatih ya. Seperti orang belajar naik mobil, semakin tinggi jam terbangnya maka semakin menguasai ya. Terus dilatih ya. Terus dipelajari ya firman Tuhan dengan benar. Kemarin saya ikut konferensi 2 hari di Hotel Haris ya, padahal bayarnya nggak murah ya. Satu orang itu 900 ya, tapi karena ada berkat bukan bayar sendiri ya, terpaksa itu ya. Banyak yang mengatakan cik mahal nih ya, memang pembicaranya itu banyak, ada 5 orang pembicaranya, 5 orang. Dan bagi mereka yang dari luar kota, luar pulau, itu tidur di Hotel Haris. Ada yang dari paling jauh itu dari mana? Salatiga. Ada yang jauh lagi dari Jakarta, ada yang jauh lagi dari Halmahera. Saudara, ya mereka rindu diberkati, mereka rindu mengalami terobosan. Nah, mari kita sebentar dibekali untuk bisa membuat terobosan bagi para hamba Tuhan yang melayani di bidang anak, di bidang remaja, kaum muda, ataupun di bidang keluarga, pemulihan dalam keluarga seperti yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Boas ya. Kita percaya pemulihan keluarga itu penting ya. Kemarin saya juga menyampaikan, bukan kemarin, tadi pagi jam 7 saya melayani di Jombang ya. Saya sampaikan
bahwa kita itu harus memiliki kedalaman akar, ya, memiliki kedalaman akar. Kalau akarnya semakin dalam, maka pohon itu akan tumbuh semakin tinggi. Ya, pohon itu akan semakin kuat. Ya. Dan akhirnya kita bisa berbuah. Saudara, itu besok kita akan sampaikan di tempat ini ya. Saudaraku, jangan lupa minggu keempat pemimpin Pondok Pesantren Probolinggo, Bapak Kiai mantan akan khotbah di tempat ini. Bapak Ibu aja, saudara, tetangga, teman yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, jadi dulu dia seorang tokoh ya pondok pesantren, tapi sekarang dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Luar biasa, ya, pasti banyak hal yang akan kita dapatkan. Baik Bapak Ibu, saat ini ada ibadah syukur. Ya, saat ini ada ibadah syukur. Ya, Ibu Sukesi, ya, usia 70 tahun, minggu kemarin telah pulang ke rumah Bapak. Tugasnya di dunia sudah selesai, dan kita percaya Ibu Sukesi ini adalah hamba Tuhan yang setia, berdoa bagi keluarga, termasuk anaknya, ya. Tanpa doa orang tua, ya, anak-anak tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Saya pun hasil doa. Pak Buas tadi sudah mengatakan orang tua saya berpahun podo, Pak. Ya, ibuku juga bisa moco, tapi doanya luar biasa. Ya. Dia setia beribadah, mendorong semua anak-anak ya, untuk rajin beribadah, dan terbukti sampai hari ini di keluarga kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ya, kita sudah dibekali firman Tuhan, mari kita bawa sebagai bekal untuk mendidik anak-anak, mendidik keluarga supaya takut akan Tuhan. Kami undang semua orang berdiri, kita mengujikan satu pujian. Kami memuji kebesaran.
kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai ibadah pada kesempatan sore hari ini. Seluruh hamba-hamba dapat menunaikan tugas pelayanan dengan baik, bukan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih buat berkat firman-Mu, meneguhkan, menguatkan setiap kami. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami bisa mengalami pemulihan. Kiranya kami boleh saling mengampuni di antara keluarga. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kuas yang dari jauh dari Kamal Madura ke tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi, menyertai, bahkan memberkati seluruh kehidupan keluarga, istri, anak, bahkan calon menantu. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami memuji, menyembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau yang sudah sungguh-sungguh dan setia, pastikanlah Engkau pulang tidak dengan tangan hamba, tetapi membawa berkat-berkat yang Tuhan sedia. Amin. Amin. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah seluruh keluarga Bapak Ibu, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang telah membuat berhasil. Sekarang kurangkan dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai engkau semua dari sekarang. Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.